Sudirman say it about pisang hijau, and now that you say it about pisang hijau too ya, Bro An ya. Oke, Yes. double pisang hijau setiap harinya pasti ada ya. And how much it costs by the way, Bro An? Kalau Hmm, harganya pisang hijau di sana berapa sih? How much? hmm, 10 berapa sih 10.000? 10,000. 10,000. Okay, that's about 10,000 ya. That's the price of pisang hijau ya. Alright. Ini setiap hari pasti pasang pisang hijau, Bro An. Do you? No. Oh no. I thought that you're gonna eat pisang hijau every day like that ya. Hmm. Ntar aku diabetes. It's a part of the effect of glucose yeah that you get about the diabetes for this one. Okay. And Bro, also besok ada ini ya? apa? Ada ininya nggak? Ujiannya? Nggak ada ya? Ada dong ujiannya. Tenang, Di pasti ada. day 5? No? No, day 10. No, day 10. We're gonna have about the final exam. Tapi udah tak sabar ya. That she wants to face it about it's our final exam ya, Bro An ya. Okay, this after that after that that's gonna celebrate about 8 with 3 after our final exam by the way ya. Okay. So, Kalau request tutor bisa ya, Bro? I haven't checked it before ya. Nanti I'm gonna check to the customer care for this one. Or sorry, for the customer service. I haven't checked it for the this kind of Grammy talk ya. I haven't checked it before. Nanti I'm gonna check it for that exactly. Nanti kalau ketemu lagi kita hat trick bro. As you gonna meet me again is kind of the get the hat trick for this one, right? But until now, I'm confused about Grammy. Hah? About? Masih bingung gitu About? about Grammar. grammar. Oh, about grammar. Okay. That's why if you want to learn about grammatical structures, yes, everyone, as I'm gonna give you about the tips, yeah, how to understand grammatical structure easily, ya. That's why dikarenakan kita kemarin ngebahas yang verbal kan. Nah, jadi kalau ada kata kerjanya, that's why you don't need to put about to be ya. Nah, maka dari itu teman-teman harus tahu dulu ya jenis-jenis sebuah kosakata nih. Kayak kemarin kan kita ketemu adjective, ada juga noun like this one. Nah, itu akan semakin menjawab ketika teman-teman sudah mengetahui jenis kata tersebut. Maka dari itu, when you have a dictionary, it's gonna helpful ya. Jadi itu akan membantu. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai dictionary, nanti pasti akan ada simbol n ya, atau keterangan n. Nah, n di situ masuknya adalah noun. Tapi kalau teman-teman ketemu simbol dalam sebuah kosakata yang teman-teman cari itu a DJ, nah berarti itu kata sifat. Tapi kalau V, nah itu berarti verb ya teman-teman ya. Automatically kalau ada kata kerja kayak simbol V, pasti teman-teman mengetahui kalau itu verbal. Tapi kalau for adjective, noun, or maybe adverb, keterangan tempat, pasti itu nanti masuknya ke nominal sentence. Nah, for example, this is a part of that's our topic today. Pokoknya selagi teman-teman nggak menggunakan verbal ditambahkan to be, exactly, that's really correct ya. That you understand about that nih. Kalau TOEFL itu berapa persen sih grammarnya? TOEFL, semua grammar tuh for this one. On Because that you're kayak gonna kan ada listening, reading, writing. this cuma mislistening aja. Because they try to guess about the sentence, right? Tapi kalau untuk yang writing or it's kinds of structure itu pasti ada Same grammarnya. else. Dan juga yang reading that you're gonna guess about the main idea or the main topic of the exercise. Maybe it's kinds of the synonym. Jadi kalau untuk yang TOEFL yang readingnya nanti itu akan ada sinonimnya juga nih. That. Okay, this one is a part of the adjective ya teman-teman ya. Nah ini merupakan kata sifat nih. Just we're gonna find it. Di sini ada kata sifatnya nih.
Definition adjective adalah kata yang menerangkan kata benda atau kata ganti dan memberikan detail lebih lanjut ya. Jadi kita menerangkan kayak semisal mobil merah. Kan kita nerangin kan dari bendanya. Kalau mobil aja kan I have a car. Jadi kita taunya cuma mobil aja. Tapi kalau mobil merah, nah merahnya kan itu adjektif ya teman-teman ya. Jadi kita menerangkan kalau mobilnya berwarna merah. Maka dari itu di sini kan artinya adjektif kata yang menerangkan kata benda atau kata ganti nih for that. Atau semisal if you want to say it's about di sini ya untuk mendeskripsikan nih untuk kata sifat yang tugasnya adalah mendeskripsikan kayak tall nih. Itu artinya tinggi kan? Beautiful ya, cantik. Ada juga smart ya. Itu lebih ke pintar nih for that. Semisal teman-teman pasti sering ya mendeskripsikan sesuatu yang cantik ya. Beautiful nih. Beautiful apa kira-kira? Beautiful girl. Beautiful girl. Beautiful Alright. woman. Beautiful woman. Terus apa lagi? Beautiful view. Beautiful view. Terus? Beautiful Flower. life. Beautiful. Beautiful Flower. life. Oke, beautiful life. Beautiful flower. Beautiful city. Beautiful city. Oke, bisa. Keindahan. Oke, this about this one ya. So, ada lagi is kinds of quantitative ya. Jadi itu jumlah ya. Jadi kalau kita mau pakai many, pakai few, pakai some, itu untuk mendeskripsikan sesuatu yang bisa dihitung biasanya. Kayak if you want to say it's about many books, ya kan? I don't have many books. Nah, this one. Aku nggak punya banyak buku ya. Few pun juga sama ya. Untuk yang artinya beberapa, sama seperti some nih. Untuk cara penggunaannya. That's why you can say it's about few or maybe some nih. Terus ada juga demonstratif ya. Untuk mendemonstratifkan. As you can say it's about kayak my, your, sorry, it's about these, these ya, that atau those. Nah, itu nanti masuk ke demonstratif ya. Atau untuk menunjukkan sebuah benda yang kita miliki kan. Jadi kalau kita mau pakai this kan pasti kita menunjukkan bendanya kan. This atau these ya. And also that atau those nih ya kan. Pasti masih ingat ya. Kalau this itu cuma satu singular. Kalau yang pakai this ya. That you try to put about plural. That itu juga singular. Kalau those itu lebih ke plural juga. Ada juga possessive ya. Yang kemarin possessive adjective kayak my, your, our ya kan. Untuk menyebutkan benda yang kita miliki nih. Ada juga interrogative ya. Interrogative berarti kalimat tanya. Kita bisa menggunakan 5W1H. Ada yang masih ingat 5W1H itu apa aja ya? What, 5W plus which, 1H. What? Why? where, Who? which, How? how. Mm-mm. Jadi kan ada what, why, who, when, where, dan juga how ya. Jadi itu untuk interrogatif atau untuk kalimat tanya. Nah, di sini ada tambahan which ya kan. Which itu artinya yang mana ya. Semisal teman-teman mau nanya, which book do you want to buy? Jadi buku yang mana yang ingin kamu beli? Jadi kita bisa pakai which nih. Tapi teman-teman masih familiarnya which is ya. Which is nih for that. It's about of sort of checker the this kinds of style for it ya. Ada juga what nih familiar ya. Coba ya, I'm gonna try to ask Sis Anissa. Coba dibuka mic-nya ya. Oke. Suaranya nggak Sis Anissa Rahmawati nih. Ya, kenapa bro? Oke, what artinya apa? Apa? Waduh, nanya lagi ya. Oke, sekali lagi. What artinya apa, Sis Anissa? Is apa? Isapa? Apa? Isapa? Oh, artinya isapa berarti? Isapa. Iya, Sekali lagi nih. What artinya apa? apa? Nanya lagi nih. Oke ya, right. Mungkin Bro Aan tahu arti what artinya apa? What? Apa? Nanya lagi. Oke. Nih, coba sekali lagi Bro Aan, what artinya apa? Apa? Oke, nanya lagi. Udahlah saya nanya nih, what artinya apa Bro Aan? What? Apa?
Oke, benar banget ya. What artinya apa ya? It's about ambiguous ya. Jadi ambiguous is kind of sentence ya. Pasti teman-teman juga pernah ya menemukan beberapa kata tuh yang ambiguous ya for this word ya. It's also about what's di sini. Nah, tapi kalau whose itu kayak nanyain barang siapa ya. For example nih. Nah, semisal Bro Idris kan punya kacamata ya. Terus kacamata ini tiba-tiba hilang. Terus ada yang nanya, whose glasses is this? Jadi kacamata siapa nih? Ya, whose glasses is this? Jadi kalau whose itu untuk menanyakan sebuah barang, teman-teman. Soalnya kalau who kan menanyakan subjek kan. Who are you? Contohnya, nanyain siapa kamu, ya kan? Nah, this one. Atau if you wants to say it about siapa yang menelponmu kemarin, ya kan? Nah, itu mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan sama Bro Aan ya. Nah, siapa yang nelpon kamu kemarin ya? Like this one. Sering Bro Aan tanyain. Enggak ya? Never. That's never that you say it about this one ya. Oke. Nah, itu bisa pakai yang who. Tapi kalau whose untuk menanyakan benda ya. Contohnya kayak whose book is this? Jadi, buku siapa ini? Whose book is this? Sering kan teman-teman nanyain kayak gitu di bahasa Indonesia? Atau nanyain whose phone is this? Nah, handphone siapa nih? Ya, semisal teman-teman menemukan sebuah handphone ya di suatu tempat ya, whose phone is this? Kita bisa menggunakan kalimat tanya itu. Ada juga proper ya. Proper itu biasanya digunakan untuk menyebutkan kayak negara, French, Chinese, India, ya, or maybe Indonesian like this one ya, proper nih for this one. Ada juga tempat atau ya, seperti tempat ya, atau lebih ke negara for this one, bro. Nah, ada juga posisi adjektif di dalam kalimat ya. Kayak semisal, maka dari itu teman-teman pasti ketemunya kayak red car, bukan karet kan? Nah, pasti red car kan kalau untuk mobil merah. Nah, jadi pasti posisinya diletakkan sebelum ya, sebelum kata benda. Nah, bendanya kan voice, suara di sini kan. Di sini kan suara. Jadi suara yang indah berarti bukan voice beautiful. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita bilang suara indah, suara dulu kan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris kita letakkan yang indahnya dulu. Berarti beautiful voice. Nih, like that. Atau setelah adverb ya, setelah after verbs. Setelah verb kayak the cake looks delicious. Jadi kuenya tampak enak ya, atau terlihat enak ya for this one. Atau mungkin the car looks it's kind of cool like this one. Jadi terlihat indah ya. Atau as you say, I buy the cool car. Jadi aku membeli mobil yang keren. Itu pun juga bisa ya teman-teman ya. Nah, selain she has beautiful voice nih. Selain suara yang indah, apalagi sih teman-teman yang kita bisa combine antara benda dan juga kata sifatnya. Jadi sebelum noun tuh pasti ada adjektif. He has a long hair. He has a long hair, bisa. Jadi rambut panjang ya. Kalau bisa nggak bro kalau misalnya bilang she has a sweet smiling, Oke, sweet smile. sweet smile, Bisa. smile. Sorry. Jadi Smile. it's kind of senyum yang manis ya. Oke nih, bisa tuh. Siapa lagi? Senyumnya bisa dibuat takjil ini. Iya, Manis. bener tuh. Alright. Bisa dibuat campuran ini ya. Pisang hijau. Alright, bisa tuh. Siapa lagi? Beautiful girl. Beautiful girl. Oke, bisa sis Efrani. Siapa lagi? handsome boy. Handsome boy. Oke, sambil ngaca ya, Bro An ya. Yes. Ngaca ke ini ya. Ke Samudra Hindia ya, for that ya. Oke, jauh jadi ya. Siapa lagi? Beautiful Handsome boy. Ah, beautiful? girl. Beautiful girls. Oke, bisa.
Biasanya sih beautiful place. Hmm. Beautiful place, beautiful girls. Oke, this is Nusrat Fauzia. Good idea, bisa. Mm-mm. Siapa lagi? Ada nggak beautiful boy? No. Pondan dong. Kalau bahasa Malaysia pondan. Konan apa? Lady boy. Jong. Beautiful boy. Lady boy. Oke. Beautiful boy. Saya belum pernah ketemu disebut beautiful boy. Oke. Siapa lagi? Hmm. What is? Hmm. Delicious food juga bisa tuh. Makanan yang enak. He is a high person also maybe. Mm-mm. High person. Mm-mm. What else? Dangerous animal itu juga masuk loh teman-teman. What? Dangerous animal. Dangerous. Hewan yang berbahaya. Nah, kan ada adjektifnya dulu kan, dangerous. Apalagi nih? Dangerous animal. Dangerous animal. Apalagi nih? It's Fitri, maybe. Or Sinchan, Bro Firmansyah, Miss Paulina. Delicious food. Delicious food? Snack. Delicious? Delicious? Delicious food. Oke, delicious food. Oke, bisa tuh. Makanan yang enak. Apalagi? Let me try, sir. Yes? What about when I make a sentence like this one? She has an enchanting eyes, and so I could get lost in them. She has like enchanting eyes. Dia mempunyai mata yang memikat. Oke, bisa. That's correct for this one. That you can lose from them. Yeah, I mean Okay. for Correct for Right. this one. Soalnya kan ada eyes-nya kan, as a noun, Bro Sinchan. That you can Yeah, say it exactly. about that. Okay. Exactly, sir. Terus apa lagi? What else nih? You Bro. are best father and husband. Bisa? Yes, apa? Math is difficult subject. Math is difficult subject. Bisa sih Sani. Difficult subject ya. Jadi pelajaran yang susah nih. The mountain has amazing view. Oke, bisa sih Nana. Correct about that. Oke. Tapi kalau after verb nih, selain the cake looks delicious, ada lagi nggak yang pernah teman-teman temui? Jadi kuenya terlihat enak. Setelah verb. Ada kata sifatnya. Smart people. Smart people masuknya ke noun itu nanti. Oh, no. Before noun kan, adjektifnya. Oke. Smartnya dan baru people. Kalau setelah verb ada nggak? The cake looks delicious. Atau sebenarnya kayak gini ya teman-teman ya. Eat food make hungry. Jadi makanan tersebut membuat lapar. Nah, if I looking breakfast, no? I wanna looking breakfast. No. Mencari maksudnya? Iya, nyari makanan juga bisa ya. I want to look for breakfast. Bisa.
Soalnya kalau look for kan kata kerja kan. Yes. The cat so cute. The cat so cute. Oke. Berarti itu bisa pakai the cat is so cute ya. Jadi kurang is aja. The cat is so cute. Itu juga bisa ya setelah verb nih. Is as a verb, right? Atau as a to be. The cat is so cute. I want to go supermarket buy the fish small. Oke, Bro Jeki. Siapa lagi? The son looks diligent. The son looks diligent. Oke, bisa. Correct ya for this one ya. Jadi salah satu adjective yang kita bisa gunakan spasi for this one. Bro Resta bisa ya, spicy garlic. You make me sad. Oke, Sis Nana. The attitude made me angry. Bisa, Sis Nusrat ya. Oke, correct for that. Nah, untuk yang adjective, setelah itu ada yang noun, teman-teman. Nah, kayak contoh di sini ya. Ada she is an excellent student, ya kan. The book is very interesting, ya. Interesting sama interested bisa membedakannya, teman-teman. Interesting and interested, that's so different, right? Menarik dan tertarik. Nah, berarti kalau ini menarik ya. The book is very interesting. Jadi buku ini sangat menarik. Nah, this one. And I wore a blue jacket. Jadi aku memakai jaket berwarna biru. The coffee is hot ya. Kayak tadi kan teman-teman. Nah, di sini kan langsung adjective ya, hot di sini. Jadi kopinya panas. Jadi masuknya ke nominal ini teman-teman ya. Dikarenakan tidak ada kata kerja. The coffee is hot. Ya. Oke, kalau hangat Warm. warm. Oke, benar, kalau hangat bisa pakai warm. Kalau dingin? Cool. Oke. Oke. Kalau keren? Cool. Oke, coba satu-satu ya. Coba satu-satu deh. Sis Armita, coba Sis Armita. Oke, dingin coba Sis Armita. Wah, ada suara Sis Armita? Oke. Adem. Oke. Coba. Yang mana? Coba kalau dingin apa dingin? Cool. Kalau dingin? Cool. Oke, kalau keren Sis Armita? Cool juga. Oke, dingin? Dingin, ya cool. Kalau keren? Cool. Cool juga. Oh, sama. Cool. Sama nih. Oke. Yeah, why? Coba what about Sis Paulina? Ada suaranya nggak ya Sis Paulina? Apakah sudah tertidur? Does you have fallen asleep? Oh, masih ada. Oke. Coba Sis Paulina. Kalau dingin apa Sis Paulina? Dingin is cool. Kalau keren? Keren cool. Dingin? Cool. Keren? Cool. Oke, sama. Alright. Bro Firman, what about you, Bro Firman? Are you on the way or not ya? Lagi di jalan nggak nih? Still on the way, bro. Oh, still on the way ya, wes. 15 Take care ya, minutes. Bro 15 Firman. minutes. Oke. 15 Bro, minutes. apakah cool keren itu pakai CH atau sama dengan dingin cool tulisannya? Pakai CH? Yakin? Coba dicek di dictionary nih. Cool. Kok yakin tuh? Yakin Iya. nih. Pakai CH. Right. Nah, maka dari itu tuh fungsi dictionary ya teman-teman ya. That's why if Iya, you want to check dictionary. it about that ya. Oke. Coba Sis Anissa nih. Keren apa Sis Anissa kalau keren? Oh, keren. Handsome. Handsome tampan ya. Cool. Nah, jadi teman-teman, jadi kalau teman-teman ketemu sebuah kosakata yang hampir sama itu, that's why you can check on your dictionary ya. Jadi itu nanti berbeda. Kalau dingin itu cold. Kayak ada old-nya, old, cold ya. Tapi kalau keren itu cool ya. Jadi cool ya. Cool. Nah, cool. Tapi kalau dingin cold.
Coat ya. Cold. Ada o-nya. Oat. Oat ya. Coat. COLD. Nah, this one. That's about coat nih. Jadi that's why there's a different ya for this one. Oh. And also that was surprising decision ya. Surprising decision. Jadi keputusan yang Mengejutkan. mengejutkan. Surprising decision ya. That was a surprising decision. For Right. that. Terus ada juga di sini untuk noun ada common, dog, city, computer is part of the common noun, and proper like Alice, Paris, John like that. Ada juga is kind of considerate. This looks like a book, phone and table. Jadi konsentrasinya ke benda tersebut ya, kayak considerate kayak book atau phone atau table. Ada juga abstract ya. Abstract itu kayak nggak langsung straight to the point ya teman-teman ya. Jadi tersirat benar ya. Ini udah ngelewatin tesis ya pasti ya. This is it sebut tersirat ya. Kalau tersurat kan pasti kita sudah tahu ya secara bentuknya kayak gitu teman-teman. Jadi dari penampilannya atau displaynya tuh udah ketahui. Tapi kalau abstrak tuh tersirat nih. Jadi kita harus menerka-nerka ya. Kayak love kan kita kan nggak tahu ya. Love tuh bentuknya kayak gimana kan. Nah, makanya abstrak kan. Nah, this one. Ada courage atau freedom like this one. Ada juga kolektif ya. Kolektif itu masuknya ke team, flock, or maybe club. Jadi kalau singular tentu saja Bro, ada what is different common and concrete? common and Concrete. concentrate. Nah, Nah, common itu lebih umum by the way. Kalau concentrate kan this almost is kind of straight to the point. Concentrate. Nah, this one. book, This looks like a book phone. common juga ya. Phone common juga. Hah? Kalau untuk kan contohnya kan ada book, ada phone gitu kan. Itu kan common juga ya. Mm. Membedakannya gimana tuh? Common sama concentrate. Bukan concentrate maksudnya di sini di share screen. Emang nggak kelihatan ini kalau Common concentrate? itu nggak ada booknya. Common nggak ada booknya di sini. Dog di sini. For this one. Dog, Ya, anjing ya. Heeh. Oh, Ini kan Iya. yang concentrate kan yang book. Phone Iya, sama table, bukan yang common kan bukan yang booknya. iya. Maksudnya yang membedakan itu apa gitu. Yang membedakan kan tadi kan straight to the point for this one concentrate-nya. Kalau dog kan it's kind of kan ada banyak jenis anjing yang kita bisa temukan kan. Oh, oke. Nah, itu kan nggak langsung it's kind of kita tahu anjing apa nih kira-kira ya. Atau misal deh kota. Kita kan nyebutin kota kan ya udah kota apa nih for this one. Basically. Jadi kalau table kan concentrate ya, dikarenakan there's a part of the things that we know it before if that's a table. Oh, oke. Okay. For this one. Jadi di sini common-nya bukan book ya. No, exactly. As our share screen. And also bentuk adjective ya. Di sini singular ya. Singular semua tahu. Kalau singular itu cuma satu teman-teman ya. And plural itu lebih dari satu ya teman-teman. Nah, this one. Ada juga kayak book ada S-nya. Tapi kalau teman-teman ketemu kayak child dan children, itu berarti irregular ya teman-teman ya. Jadi itu berubah. Jadi ada beberapa singular sama pluralnya berubah ya. Kayak child, children, like this one. Jadi nggak bisa ada tambahan S. Jadi untuk ngeceknya, perubahannya ketika plural ke singularnya, that's why you should have it dictionary too. Jadi kita berpatokan pada dictionary juga. Sama halnya kalau kita melihat verb 1 sama verb 2 kan, kita nggak bisa atur sendiri ya teman-teman. Nah, sama halnya pengucapan juga. Jadi untuk teman-teman yang berdesa masa school nih, school that's so different ya. Nah, this one. Jadi kita bisa ngecek cara pengucapannya nih di dictionary. Mungkin teman-teman ada yang meremehkan dictionary, it's not important. Nah, itu salah ya teman-teman ya. Jadi sungguh tidak mungkin kita belajar bahasa Inggris without having dictionary because it's gonna hold your progress ya. Itu pasti nanti progresnya di situ-situ aja if you don't have a dictionary teman-teman ya. Ada juga possessive ya. Possessive itu kepemilikan tapi kita tambahkan kayak nama orang. Kayak John's dog nih for this one atau Jenny's book ya. Buku Jenny nih.
Jadi ada apostrof di situ untuk menunjukkan kepemilikan ya teman-teman ya. Janice book atau Mr. Hans table. Nah, for this one. Jadi ini masih bisa kita combine sama yang pronoun kemarin ya, kata ganti kemarin. Pakai her, pakai myself ya kan, untuk yang reflexive pronoun ya kan. Atau mau pakai yang mine itu pun juga bisa. Dikarenakan di sini ada kata benda dan juga ada kata sifatnya nih. That's why you can combine it about that ya. Nah, contohnya kayak teacher's book is on the table ya. Jadi itu mengartikan kalau buku guru di atas meja. Nah, for this one for the singular and for the common things. Okay. And also, for example, if you want to say it about the children's toys are scattered around the house. Jadi ini toys-nya masuknya ke plural atau singular teman-teman? Ada S-nya. Toys. Plural. 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 Oke, Plural. disebut ada S-nya plural ya. Nah, children Plural. ini juga plural ya teman-teman ya. Soalnya kalau child itu Plural. singular, tapi kalau toy is kinds of child itu singular, tapi kalau children itu lebih ke plural nih. Ada juga my brother's car ya. Mobil saudaraku. Nah, itu berarti ada berapa nih kira-kira mobilnya? How many car is it? Lebih dari Ah, satu. lebih dari satu? Satu. Satu atau lebih dari satu nih? Satu. Itu S-nya menunjukkan Kepemilikan my brother. My brother's car parked in the outside ya. Kakak. Kalau the Aku dogs, diparkir di luar. kalau ini the dogs run in the park. Plural. Banyak. Banyak the dogs. Berarti anjing banyak berlarian. Jadi anjingnya banyak ya berlarian ya. Ini nggak ada kepemilikannya ya, dikarenakan dognya nggak ada apostrof. Nah, jadi it's kinds of dogs aja nih. Nah, Alice's idea. Pemilikan. Kepemilikannya Idenya Alice. idenya Alice benar. Idenya Alice ya. Sangat kreatif ya. Oke. Nah, teman-teman coba ya, please try to make a sentence that you can combine. Nanti silahkan di-combine pakai objek, ada me-nya atau mungkin ada you-nya, atau mau pakai pronoun juga bisa teman-teman. Yang pronoun yang kita bahas kemarin sesuai tabel, that you can combine it. Nanti silahkan ditambahkan kalau ada yang mau menyebutkan kepemilikan yang ada apostrof di atas ya, itu juga bisa ya. Kayak Robert's car ya. Jadi mobilnya Robert nih. Itu pun juga bisa teman-teman gunakan. Ini dia. Jadi bisa dikombin dengan ini ya teman-teman ya. Dengan pronoun kita yang kita bahas kemarin. Nanti silakan saling berlatih. Please try to make a sentence from it. Nah, ini masih relate ya, yang kemarin sama yang sekarang nih. This one. Jadi nanti silakan dibuat kalimat sebanyak-banyaknya menggunakan possessive adjective ini ya, atau pronoun, personal pronoun, possessive adjective, atau reflexive pronoun. Ditambahkan myself, yourself, themselves, ourselves, himself, herself, atau itself too. Boleh sekali. That's why you can make the sentence from this ya teman-teman ya. Jadi they pakai them biar nanti tidak miss ketika kita mau bilang aku bertemu mereka, bukan I meet they ya, tapi I meet them. Biar nanti teman-teman nggak bingung antara us sama our. Jadi kalau us ketika kita mau bilang kamu menelpon kami, berarti you call us. Jadi bukan you call our kan. Beda lagi kalau kamu memanggil kelompok kami. Nah itu baru pakai yang our. Berarti you call our group. Nah this one. Jadi kan beda ya teman-teman ya. Penggunaan us dan juga our nih. Dan juga him sama his ini yang common juga. Semisal kita mau bilang aku membantu dia ya, tapi dianya laki-laki kan. Berarti I meet him, bukan I meet his. Nah, jadi I meet him. Tapi kalau semisal aku membantu
ibunya, tapi ibunya dia laki-laki ya teman-teman, barulah kita menggunakan yang his ya. Berarti I help his mother. Atau I help his mom like that ya. Atau I fix his car ya. Jadi aku memperbaiki mobilnya ya. Mobilnya dia laki-laki. Jadi nggak bisa pakai I fix him car kan. Nah, commonnya tuh kayak gitu mungkin. Wah, kira-kira his atau him ya. Nah, jadi kalau him artinya dia aja. Dia laki-laki aja like that. Oke, kita mulai ya teman-teman. Kita mulai, silahkan berlatih dengan grupnya. Akan berbagi menjadi 2 kelompok. Nah, silahkan saling berlatih. Kelompok 1 dipimpin oleh, kalau kemarin Bro Aan udah nih. Kelompok 1 berarti dipimpin oleh Sis Anissa. Kelompok 2 dipimpin oleh Bro Nikov. Bro Nikov belum kan? Oke. Jadi para ketua, Aku nih. belum tahu aturannya, Mas. Nah, ini Bro. lagi. Nah, tenang. Bro tunjukkan lagi ya. Alright. Kalau ketua belum tahu aturannya, Bro tunjukin nih. Oke. This Anissa sama Bro Nikov ya. Silahkan pay Maaf dah, attention telat. to this one. That's never mind, Bro Nikov. Nah, Bro Nikov sama Sis Anissa nanti minta teman-teman yang ada di grup untuk membuat kalimat yang ada unsur mungkin dari kata ganti ini ya. Mungkin ada I-nya sebagai subjek, ada me-nya, ada my, ada mine, ada myself, sampai dengan itself. Nih, this one. Jadi bisa ada beberapa unsur-unsur ini ya. Nah, bisa di-combine nih. Coba bikin kalimat yang ada themselves-nya satu nih. Berarti mereka sendiri kan kalau themselves ya. Atau mungkin bikin kalimat yang ada he-nya dong ya. Yang ada subjek he. Apa aja. Mau di-combine sama him juga bisa ya. Nah, this one. Contohnya kalau kalimatnya seperti ini Bro Nikov dan juga Sis Anissa ya. Kita pakai yang he dulu deh. Berarti he call her. Bisa nggak? Bisa. Wow, kita ketemu berarti. Ketemu ada he call her kan? Berarti he dan juga her. Nah, this one. Mau ditambahin lagi nggak? Boleh. He call her when ya. When they, ketika mereka, when they is kinds of when they do homework with us ya. Ketika mereka mengerjakan PR sama kami. Nah, itu ketemu lagi berarti satu kalimat ada 4 ya kan. Berarti contohnya he call her ya. He call her. He calls her when they do homework with us. Nih. Jadi bikin kalimat pendek boleh, panjang juga boleh. Kalau ini contohnya panjang ya, Bro Nikov sama Sis Anissa. Semisal, Bro, saya ketemu kalimat he calls her aja, gimana? Boleh. That's never mind ya. Atau semisal saya Terus they. Hah? He calls her when they. Kok they? Oh iya. Yeah. When they do homework with us. Itu contoh kalimat dia laki-laki menelponku ketika mereka mengerjakan PR dengan kami. Oh iya ya. Nah, iya. gitu. Itu kan contoh kalimatnya Bro Nikov. Semisal nanti Bro Nikov akan meminta teman-temannya untuk membuat kalimat kan. Nah, nanti di grup itu nanti Bro Nikov sama Sis Anissa meminta teman-teman untuk membuat kalimat dari beberapa kata ganti yang ada di tabel ini. Seperti itu. Jadi kalimatnya bebas. Semisal Bro Nikov ketemu kalimat kayak I help them. Bisa. Dikarenakan bisa dong. Kan ada them sama I. Berarti sudah ada unsur kata gantinya di situ. I call them. Jadi menggunakan atau membuat kalimat dari beberapa tabel yang ada di sini, Bro Nikov. Bro, kalau they eat for themselves, sama. They eat for themselves. Jadi mereka makan untuk mereka sendiri. Bisa dong. Bisa dong for this one. Masih bisa tuh, Bro.
Gimana, Bronikov? Nanti Oke. Ya, oke. sudah siap? Siap ya? Oke, kalimat pendek nggak apa-apa, Bronikov. Yang penting ada unsur dari tabel yang ada di sini. Sis Anissa, ready? Is that clear? As a leader? Oke. Nanti Bronikov catat aja berapa kalimat yang lagi di luar ternyata Sis Anissa. Kalau gitu kita ganti saja nih karena tidak mungkin ya. Right. Kalau gitu kita ganti saja menjadi Sis Nana ya. Waduh, I ever loh. Sis I ever for this one. Okay. One Sis person, Fitri. one sentence kan, bro? Ya. Mau lebih juga boleh. Alright. Sis Fitri ya. Sis Fitri RA ya. For the leader ya. Oke, nih, kita mulai nih. Kita lihat kelompok siapa yang lebih kompak ya. Apakah kelompok Sis Fitri atau kelompok Bronikov nih. Oke, 3, 2, 1, and let's go. Kita mulai teman-teman. Sudah membuat kalimat verbal sama nominal ya teman-teman ya. Ada yang pakai to be, pasti tadi di kelompoknya ada yang pakai to be is are, like this one ya. Ada juga yang kata kerja nih. Nih, Scans of Sis Fitri RA sudah kembali. Kita tinggal tunggu Bronikov ya. Alright. Where is Bronikov nih? Right, that's a really cool ya, Sis Fitri. When you try to lead your friend, exactly when you ask your friends to make a sentence, and also, jadi kalau semisal ada yang sedikit membingungkan, Sis Fitri, kalau semisal nggak tahu, that's never mind. When I visit your room, terus ditanyakan kayak tadi nggak apa-apa ya, Sis Fitri ya. Wah, saya agak ragu-ragu sama kalimat ini gimana ya, bro ya, benernya apakah tepat atau tidak? That's never mind ya, that's you ask about that. Terus Bronikov tadi, waduh, that's a really cool ya. That's a really good leader Bronikov ya. When you try to ask your friends to make a sentence ya. Apalagi sama Bronikov tadi diminta open your mic. Jadi teman-teman nggak cuma nge-improve writing-nya juga, nge-improve speaking-nya juga nih. Soalnya kalau kita combine antara speaking sama grammatical structure itu jauh lebih lama ya teman-teman ya melekatnya ya for this one. Oke, give applause to Sis Fitri RA dan juga Bronikov ya. Hari ini aktif banget di kedua grup ini ya. Kira-kira besok siapa yang akan menjadi leader ya? Who knows about this one nih. Nanti yang sudah Sis Fitri RA, Bro Aan, terus Bronikov ya kan, Sis Nana. Besok kira-kira siapa ya yang akan jadi ketua ya? Alright, persiapkan diri teman-teman. Ketua itu sangat gampang ya. Cuma meminta teman-teman yang lain cuma membuat kalimat aja biar lebih aktif kan, like this one, because speaking is really fun ya, apalagi kita combine sama grammatical structure juga nih. Oke, besok Bro Yudis akan memberi beberapa kata kerja dan juga kata sifat ya. Untuk warming up teman-teman membuat kalimat dari kata kerja sama kata sifat ini. Soalnya di ini tadi teman-teman sudah bisa membedakan antara verbal sama nominal. Bro harap besok tidak lupa ya. Bro harap besok tidak lupa. Jadi besok Bro kasih challenge membuat kalimat dari kata kerja yang Bro kasih dan kata sifat yang Bro kasih, by the way. Thank you teman-teman that you have joined our class. Kita ketemu lagi besok. Thank you for coming. Thank you for Singkat saja. and see you tomorrow teman-teman.